Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah film yang mengisahkan tentang seorang mantan polisi elit yang hidup menyendiri setelah dipaksa pensiun dari jabatannya. Namun masalah muncul di saat sahabatnya ditemukan tewas secara misterius. Ia terpaksa kembali turun tangan demi mencari kebenaran sekaligus menuntaskan dendam masa lalunya yang belum juga selesai. To Raymond's family, your loss is our loss and we share in your grief. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Hold it right there. I want this thing to last. All I need is love. Film dimulai dengan diperlihatkannya adegan pemalakan yang terjadi di sebuah minimarket milik BUMC alias Badan Usaha Milik Cina. Terlihat 3 orang anggota geng Parkside Killer yang sedang meminta jatah preman kepada seorang kasir wanita yang bernama, kita panggil saja dia Sari. Akan tetapi, Sari hanya mampu membayar setengah dari jumlah setoran yang ditentukan. Alhasil, pemimpin geng yang bernama Tron langsung mengancam Sari dengan senjatanya. Hingga tak lama kemudian, Get the fuck out of my fucking store. ternyata abangnya Sari nekat mengeluarkan senapannya untuk menyelamatkan sang adik. Namun malah ini yang terjadi. Usai membrutal hingga membuat abangnya Sari dan seorang bocil tewas, Tron pun langsung menculik si Sari. Keesokan harinya, kita diperlihatkan seorang pria berkulit sawo matang yang bernama Oscar Shaw. Oscar ini merupakan seorang mantan polisi yang terpaksa pensiun dikarenakan alasannya nanti akan diungkapkan. Dan sekarang dia sedang menikmati hidupnya di Solo dengan menjadi pengangguran profesional. Oscar yang hidup sendirian selalu memulai rutinitas harinya dengan bersemedi. Setelah itu dia bengong sebentar, merenungi nasib sambil menikmati kopi hitam tanpa gula dan sebatang gudang garam. Kemudian dia bersiap pergi memakai jas necis dilengkapi dengan dasi motif bahlil. Bukan untuk kencan, melainkan untuk pergi ke sebuah bar langganannya. Dan di sana dia hanya meminum ciu yang kadar alkoholnya rendah. Dan seperti biasa, dia tak lupa bermain pinball. Santai bener hidupnya. Tak lama kemudian, teman sekaligus sahabatnya Oscar yang bernama Ray datang. Setelah basa-basi singkat, Ray kemudian izin keluar sebentar untuk menemui seorang pria brewokan. Dari percakapan itu, Oscar mendengar kalau mereka terlibat dalam sebuah investasi bisnis. Ray pun kemudian menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukannya demi menambah uang tabungan. Yeah, well, I'd like to think so. Sepulang dari bar, Oscar mampir ke Indomaret untuk belanja odol, sabun batangan, sabun colek, dan kebutuhan lainnya. Dan kebetulan di sana dia bertemu dengan ibunya Sari yang tampak sedih sebab putrinya belum juga ditemukan. Ibunya Sari juga bilang kalau dia sangat berharap Oscar tidak dulu pensiun dini. Sebab sebelumnya saat Oscar masih bertugas, hidup warga lebih damai dan lebih aman dari tindakan kriminal apapun. Begitu keluar dari Indomaret, Oscar tiba-tiba dicegat di tikungan oleh seorang bocil. Dengan mental ngemis sejak dini, bocil itu meminta uang dari Oscar setelah melihat penampilannya yang seperti OKB. Namun Oscar tak mau memberikan uangnya secara cuma-cuma. Maka dia meminta si bocil yang ternyata bernama Andre untuk membawakan belanjaannya sampai rumah. Tapi di tengah perjalanan mereka melihat adegan 18+, yaitu Tron dan rekannya sedang memalak seorang bapak-bapak. Tapi siapa sangka si bapak ini memiliki backingan yang membawa senjata sehingga pertempuran pun tak terhindarkan. Oscar pun segera membawa si bocil Andre untuk bersembunyi. Meskipun tetap saja Andre bisa mendengar semuanya. Usai memastikan Andre baik-baik saja, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Setibanya di rumah, Oscar memberi si bocil upah sesuai yang dia janjikan. Dari obrolan mereka, kita jadi tahu kalau Oscar sempat memiliki istri sebelum akhirnya berpisah entah karena apa. Malam harinya kita diperlihatkan dengan Ray yang sama kesepiannya dengan Oscar. Dia hanya ditemani seekor kucing oren yang menjadi teman ngobrol sekaligus tempat berkeluh kesah. Dan ternyata Ray juga mantan polisi dan merupakan partnernya Oscar selama bertugas. Di tengah renungannya, tiba-tiba alarm mobil mewah Ray yang parkir di pinggir jalan berbunyi.
Hey, nigga, what the fuck you doing in my car? Rupanya seorang anggota Parkside Killer bernama Slay sedang berusaha membobol mobilnya. Dan karena tertangkap basah, Slay yang ketar-ketir pun bergegas pergi sebelum Ray menghabisinya. Ray kemudian kembali masuk. Namun sebelum itu, dia mendapati pintu halaman belakang rumahnya terbuka. Dan saat dicek dia tak menemukan apapun, maka dia langsung masuk rumah tanpa rasa curiga sedikit pun. Keesokan harinya Oscar bangun tidur langsung semedi, kemudian berpakaian rapi dan pergi ke bar seperti biasa. Hari itu seharusnya Ray juga datang dan menemaninya bermain pinball seperti biasa. Akan tetapi setelah Oscar lama bermain, Ray tak kunjung datang, HP-nya pun juga tidak aktif. Oscar yang memiliki firasat buruk lantas mendatangi rumah sahabatnya itu untuk mengecek keadaan Ray secara langsung. Namun dia malah dikejutkan dengan keberadaan seorang detektif wanita bersama rekannya yang mengenal Oscar sebagai sang legenda. Yang lebih mengejutkan lagi, Oscar melihat Ray tergeletak dalam kondisi tak bernyawa di dalam kamarnya. Dan para detektif itu melakukan investigasi TKP setelah mendapat laporan dari tetangga yang menemukan Ray tewas bersama kucingnya. Motif pembunuhan Ray belum diketahui, tapi yang pasti bukan untuk merampok, sebab harta benda Ray masih utuh dan tidak ada yang berkurang sedikit pun. Detektif laki-laki yang bernama Hasan lantas bertanya kepada Oscar tentang kemungkinan musuh-musuhnya Ray. Namun yang Oscar ketahui, Ray tidak memiliki musuh karena dia disukai oleh semua orang. Dan anehnya lagi, mereka tidak menemukan senjata apapun di tempat kejadian. Padahal setahu Oscar, Ray bukan tipe orang yang pasrah ketika mendapat serangan. Setelah itu, Oscar langsung pamit karena dia butuh ruang untuk mencerna situasi mengejutkan ini. Namun sebelum pergi, dia sempat menanyakan tentang seorang kepala polisi yang bernama Frank. Frank Archer still captain? Commander. Setelah Oscar pergi, Hasan menjelaskan kepada Anna, yaitu detektif wanita, tentang hubungan Oscar, Ray, dan Komandan Frank. Yang mana dulu, Oscar dan Ray adalah partner dalam sebuah misi penggerbekan kasus garam Cina skala tinggi. Namun operasi itu dianggap melanggar etika dan berujung pada kematian seorang mahasiswa kulit putih anak konglomerat. Demi meredam masalah, Komandan Frank justru menjadikan Oscar sebagai kambing hitam dan memaksanya pensiun. Sementara Ray hanya mendapat hukuman ringan lalu memilih mundur sebagai bentuk solidaritas. Jadi itulah alasan Oscar dan Ray pensiun dari kepolisian. Sementara Oscar sendiri kini mengalami mental breakdown setelah kehilangan satu-satunya orang yang menjadi alasannya bertahan hidup. Lalu malamnya Oscar minum-minum sampai teler di bar langganannya sambil mendoakan almarhum Ray, yang mana sebuah perbuatan maksiat dan religius yang dilakukan dalam satu waktu. Di sini Oscar hanya ditemani oleh barista kenalannya, dan tak lama mantan istrinya muncul setelah mendengar kabar kematian Ray. Mereka lalu bernostalgia sejenak membahas sakit hatinya Oscar yang ditinggal demi duda satu anak. Shitty of a husband. The late nights. Setelah itu, sang mantan menawarkan diri untuk mengantar Oscar pulang. Tawaran tersebut sempat ditolak hingga sang barista membujuk Oscar karena khawatir dia kenapa-kenapa di jalan. Sementara di sisi lain, Sari yang menjadi tawanan geng Parkside Killer kini dibuat tepar setelah digunakan untuk anu-anuan. Disinilah kita diperlihatkan dengan betapa bejat dan kejamnya si Tron. Bukan hanya hobi malak dan menganu wanita, mereka juga merupakan pemakai sekaligus pengedar barang haram yang menguasai kota. Pelanggannya pun dari berbagai kalangan, termasuk seorang ibu muda yang sepertinya hidupnya terlalu buruk. Bersamaan dengan ditunjukkannya salah satu contoh kekacauan kota, Oscar kini membuka sebuah kotak yang selama ini tertutup rapat. Kotak tersebut berisi atribut kepolisiannya lengkap dengan senjata mini. Lalu setelahnya, dia pergi ke acara pemakaman Ray yang dihadiri oleh rekan kepolisian lainnya. To Raymond's family, your loss is our loss and we share in your grief. Dan di sana Oscar bertemu dengan Komandan Frank yang mengucapkan bela sungkawa sekaligus meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Namun Oscar terlanjur sakit hati sehingga tak mau menerima permintaan maaf darinya. Setelah itu, Anna dan Hasan masih melanjutkan investigasi di rumahnya Ray meskipun hari sudah malam. Setelah memeriksa setiap sudut rumah, Anna akhirnya menemukan sebuah berangkas rahasia milik Ray dan rupanya Ray menyimpan bergepok-gepok uang tunai di sana. Hal itu pun menjadi pertanyaan besar, sebab bagaimana bisa seorang pensiunan polisi yang gajinya setara UMR Brebes memiliki uang sebanyak itu. Sementara di sisi lain, Oscar yang masih terpuruk lagi-lagi menghabiskan hari dengan meminum ciu di bar. Lalu saat dia sedang kencing di toilet, tiba-tiba rekan bisnisnya almarhum Ray membicarakan soal kematian Ray yang begitu tragis. Katanya kematian Ray memang tidak masuk akal, tapi ada maksud terselubung dari perkataannya, yaitu agar bisnisnya dengan almarhum Ray tidak ikut terseret. Setelah itu, Oscar yang sudah teler langsung pulang dengan berjalan kaki sambil memikirkan perkataan si pria brewokan tadi. Lalu di tengah jalanan yang sunyi, tiba-tiba Oscar dipalak oleh preman sambil diancam dengan senjata. Akan tetapi, preman itu sepertinya sedang apes alias sial karena tidak tahu siapa yang dia hadapi. Alhasil, inilah yang terjadi. Parkside, huh?
Just a fucking baby. Keesokan harinya, pagi-pagi Hasan datang bertamu ke rumahnya Oscar, dan di sana dia membahas soal temuan baru terkait kasusnya Ray, yaitu bahwa tim polisi menemukan seorang berandalan bernama Bres yang tewas dan di tubuhnya ada barang milik Ray. Hal itu membuka kemungkinan bahwa kematian Ray berkaitan dengan geng bernama Parkside Killer. Namun Hasan juga menegaskan bahwa itu belum tentu menjadi bukti kuat karena barang itu bisa saja berpindah dari tangan ke tangan. Usai mendengar penjelasan Hasan, tekad Oscar untuk mengusut tuntas kematian Ray pun semakin kuat. Maka dia berniat menyelesaikan kasus ini tanpa bantuan polisi, sebab dia ingin balas dendam dengan tangannya sendiri. Maka setelah sekian lama, akhirnya Oscar mengeluarkan senjata apinya yang sudah lama nganggur. Namun begitu keluar, dia malah dikejutkan dengan keberadaan si bocil Andre di teras rumahnya. Melihat wajah si bocil babak belur, Oscar pun membawanya masuk untuk diobati sekaligus diinterogasi. Awalnya Andre tidak mau mengungkap pelakunya, sehingga Oscar terus mendesak bocil tersebut untuk jujur. Dan akhirnya Andre mengaku kalau pelakunya adalah ayahnya sendiri. Now you want to tell me what really happened? Your dad? Amarah Oscar pun seketika meledak. Dia langsung mengajak Andre pulang sebab ingin memberi ayahnya sebuah pelajaran. Di perjalanan Oscar bercerita kalau dulu dia dan mantan istrinya sempat program untuk memiliki anak. Namun belum sempat dikaruniai anak, sang istri sudah lebih dulu selebeo dengan duda beranak satu. Jadi dia sangat kesal kalau ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Lalu tiba-tiba Andre melihat ayahnya masuk ke sebuah Indomaret. Oscar pun langsung menepi dan menemui pria botak yang katanya ayahnya Andre itu. Sementara itu Andre ditinggal sendirian di mobil. Hingga tak lama, Slay datang dan memaksa Andre untuk ikut dengannya. Show us out of the car. Man, I don't see no kid out there, man. Right. Tapi beruntung, Oscar sempat melihat Andre dibawa pergi sehingga dia langsung tancap gas mengejarnya. Dia pun akhirnya sampai di markas geng Parkside Killer tepat saat Andre digiring masuk. Dengan santuy, Oscar masuk ke markas tersebut tanpa kendala sedikit pun. Begitu keberadaannya diketahui oleh anggota geng, Oscar langsung mengungkap bahwa tujuannya hanya untuk mengambil Andre kembali. Namun si Jamet justru menyerangnya hingga pergelutan pun tak terhindarkan. You done fucked up now, motherfucker. Usai membrutal, Oscar menyisakan Slay yang sekarat untuk diinterogasi. Dari dialah akhirnya Oscar mendapatkan informasi bahwa anggota geng lainnya kini berada di sebuah klub bernama Defeats. Namun sebelum mengeluarkan Andre, Oscar lebih dulu menyelamatkan Sari yang disekap dan dijaga ketat oleh para jamet lainnya. Akhirnya Oscar berhasil membantai habis anggota geng Paksi the Killer yang ada. Lalu dia pun bergegas membawa Andre dan Sari pergi dari tempat laknat tersebut. Oscar kemudian mengantar Sari ke minimarket BUMC di mana ibunya sedang menunggu. Baru setelahnya mengajak Andre untuk pulang bersamanya. Untuk sementara waktu, Andre akan tinggal di rumah Oscar sampai situasi kembali normal. And I will see you in the morning. Good night. Good night. Aksinya belum selesai di situ. Karena Oscar langsung ganti baju memakai jas necis dan pamit kepada Andre untuk pergi sebentar. Dan sesuai dugaan, malam itu juga Oscar mendatangi klub yang diberitahu oleh Slay untuk menuntaskan balas dendamnya. Oscar pun berhasil masuk dengan mudah, sebab penjaganya kenal baik dengan Oscar. Di tempat itu, Oscar melihat salah satu anggota geng Parkside Killer sedang dikelilingi cewek cukur-ukuk. Oscar pun mengikuti setiap pergerakannya, bahkan saat si pria itu sedang kencing sekalipun. Dan begitu si pria menyelesaikan urusannya, tanpa membuang-buang waktu lagi, Oscar pun langsung membrutal. Let's run these pockets. Dia lalu mengambil HP pria itu dan menggunakannya sebagai umpan untuk memanggil anggota geng lainnya. Begitu Tron bersama satu anggota termakan oleh jebakannya, Oscar langsung menuntut mereka untuk mengungkap dalang di balik pembunuhan Ray. Namun Tron yang tahu kalau Oscar polisi, ia pun malah mengeluarkan senjata sehingga baku tembak pun tak terhindarkan. Kill that nigga. Let's win! Dalam pertempuran brutal itu, satu anggota geng tewas sementara Tron berhasil melarikan diri dan meninggalkan satu anggotanya yang terluka parah. Di situ, Oscar segera mengancam Jamet itu dengan senjata. Tapi si Jamet bersikeras menolak memberikan informasi sampai akhirnya meninggoy sendiri.
Mendengar suara sirine semakin mendekat, Oscar pun bergegas pergi dan membuang jas beserta senjatanya ke tong sampah terdekat. Tapi apesnya, saat dia sampai rumah, Anna dan Hasan sudah menunggu dan kemudian mengajaknya ke kantor polisi. Do our best. Di dalam ruang interogasi, mereka menunjukkan rekaman CCTV yang menunjukkan punggung pelaku penembakan di parkiran klub. Dengan santuinya, Oscar menyangkal mengatakan kalau itu bukan dirinya. Kedua detektif pun seketika naik pitam karena Oscar tak mau mengaku. Bahkan Anna menuduh Oscar sebagai pelaku pembunuhan Ray dengan tujuan mengincar uang sahabatnya itu. Sontak Oscar marah besar sebab dia tidak mungkin tega menghabisi nyawa satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Setelah Oscar terbukti tak bersalah, dia pun langsung dibebaskan. Sementara Hasan bersikap aneh dengan terus berusaha meyakinkan Komandan Frank bahwa Oscar lah yang sudah menghabisi anggota Parkside Killer. Untungnya kali ini Komandan Frank berada di pihaknya Oscar yang seketika membuat Hasan kecewa berat. Singkat cerita, Oscar kini sudah sampai rumah dan mendapati si bocil Andre tidur bersama temannya yang kabur dari rumah. Lalu tak berselang lama, Oscar mendapat telepon dari Hasan. Namun anehnya, tiba-tiba saja Hasan mengungkapkan bahwa orang yang sudah membunuh Ray adalah Tron. Dia bahkan memberitahu tempat persembunyiannya Tron yang seketika membuat semangatnya Oscar kembali membara. Tak mau menunggu besok, malam itu juga Oscar berangkat lagi untuk menghabisi target utamanya. Begitu sampai tempat tujuan, Oscar lantas berusaha membuka pintu kos-kosan pacarnya Tron seperti maling profesional. Yang tidak dia ketahui, Tron sudah berada di luar dan bersembunyi. Hingga Oscar mendengar barang jatuh di samping gedung, lantas segera memeriksanya. Namun sebelum sempat menemukan Tron, tiba-tiba Anna datang dan langsung menyita senjatanya Oscar. Dan ketika mereka sibuk adu bacot, tak disangka-sangka, naasnya Oscar dan Anna tak sempat menghindar hingga berhasil dilumpuhkan oleh Tron. Saat itulah Hasan datang, tapi bukan untuk menyelamatkan rekan polisinya, melainkan untuk mengungkap sebuah fakta mencengangkan. Ternyata, Hasan ini merupakan polisi korup yang menjadi bagian dari sindikat barang haram, sementara Tron adalah sepupunya sendiri. Hasan sengaja menjebak Oscar agar Tron bisa menghabisinya. Maka kini terungkap bahwa Hasanlah dalang di balik pembunuhan Ray, dan uang yang ada di brankas Ray merupakan bayaran sebab Ray telah membantu penjualan barang haram. Tapi di tengah bongkaran fakta itu, tiba-tiba Are you alright? I need an ambulance and backup. Singkat cerita, Oscar dan Anna langsung dibawa ke rumah sakit setelah berhasil menghabisi Tron dan Hasan. Paginya, Anna menemui Oscar dan mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah lama curiga kalau Hasan aslinya bengis. Dia pun sempat melakukan investigasi dengan dibantu oleh Komandan Frank hingga akhirnya semua kecurigaan itu terbukti benar. Setelah keadaan Oscar membaik, Komandan Frank menemuinya di taman rumah sakit dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Bukan itu saja, Komandan Frank juga mengakui bahwa selama ini dia membiarkan kartel garam Cina beroperasi di kota dengan imbalan uang. Dia bahkan menawarkan Oscar untuk masuk ke dalam permainan itu dan menjadi bagian dari timnya dengan imbalan $100.000 yang kalau dirupiahkan sekitar 1,6 miliar rupiah. It's not just for me, Oscar, it's for us. And I need you, Oscar, I need you, all right? Beberapa hari kemudian setelah Oscar pulih, tim kepolisian mengadakan konferensi pers tentang kekacauan di kota beberapa hari ini, termasuk tentang kasusnya Hasan yang ternyata pengedar barang haram. Singkatnya, Komandan Frank membacot untuk memulihkan nama baik kepolisian. Tapi ketika Anna diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata, dia justru membongkar kejahatan yang lebih besar yang tak lain dilakukan oleh Komandan Frank sendiri. Rupanya, tempo hari saat Frank menemui Oscar dan menawarkan kerjasama, Oscar merekam semua perkataannya. Maka berkat bukti tersebut, sang komandan pun langsung diringkus saat itu juga di hadapan para wartawan. You fabricated this whole thing! Officers, take this minute. What? Scott! Steve! Setelah itu, Anna juga memberi Oscar sebuah penghargaan sebab telah membantunya mengungkapkan kebusukan sistem. He was unfairly forced to quit his position on the force, and he made my job as an investigator with internal affairs much easier. Begitu semuanya selesai, Oscar pun kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Kini dia menikmati hidupnya bersama si bocil Andre dan rutin mengajak anjingnya jalan-jalan. Suatu hari saat mereka pergi ke Indomaretnya Sari, ayah kandungnya Andre tiba-tiba muncul. Oscar lantas bicara empat mata dengannya dan mengungkap keinginannya untuk menjadikan Andre sebagai anak angkat.
Namun tak ada angin, tak ada hujan, seorang perampok datang dan menodong Sari serta ibunya dengan senjata. Tapi tentu saja Oscar langsung memasang badan, tapi bukan untuk gelut, melainkan untuk memberi pemuda itu beberapa siraman rohani. Then back up! You grew up worshiping gangsters because that's the only people you see getting respect. But what's really gangster is you being bold enough to break the cycle and carve out a real life for yourself and those you love. And you go rethink some things. Go. Dan ajaibnya, si perampok langsung luluh. Begitupun ayahnya Andre yang akhirnya mengizinkan Andre untuk tinggal bersama Oscar. Dengan begitu, film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan, karena kekuatan tidak selalu bisa merubah keadaan. Namun gunakanlah kata-kata motivasi atau kasih beberapa siraman rohani dan dibicarakan secara kedewasaan dan kekeluargaan. Namun jika setelah itu masih juga belum mampan, maka barulah jurus-jurus dari leluhur dikeluarkan. Itu saja ya guys.